Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita daerah bersama saya, Hairul Amri. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras di kawasan Rinjani memicu banjir bandang di kawasan wisata Air Joben, Lombok Timur. Puluhan lapak pedagang hanyut. Diduga terlibat korupsi pokok pikiran DPRD, seorang aparatur sipil negara di Lombok Barat ditetapkan sebagai tersangka. Ungkapkan syukur atas melimpahnya hasil panen, warga desa Lingsar Lombok Barat menggelar tradisi perang topak. Banjir bandang menerjang kawasan wisata air Otak Koko Joben di Kecamatan Montogading, Kabupaten Lombok Timur pada Sabtu akhir pekan lalu. Banjir merupakan limpahan air bah dari kawasan hutan dan lereng Rinjani setelah kawasan itu diguyur hujan hampir 24 jam. Derasnya luapan banjir menyapu puluhan lapak pedagang hingga merusak fasilitas di sekitar kolam wisata. Sejumlah pedagang juga sempat menyelamatkan barang dagangan dan perabotan agar tidak hanyut terbawa air bah. Hingga Minggu pagi kondisi di kawasan wisata mulai berangsur pulih setelah pemerintah daerah bersama pelaku wisata menggelar bersih-bersih dengan menyingkirkan lumpur sisa banjir. Sama seperti ini, airnya turun dari dua jalur ini. Cuman tidak parah ini. Kalau yang ini lebih besar lagi yang sedang airnya seperti kerja. Ini memang karena hujan yang tinggi atau bagaimana Pak? Curah hujan tinggi di atas. Kalau di sini akan biasa-biasa saja hujannya sampai di bawah kemarin. Banjir bandang akibat air bah dari kawasan hutan Gunung Rinjani sering terjadi di kawasan wisata Joben setiap musim hujan datang. Karenanya Pemda mengimbau warga sekitar untuk mewaspada resiko banjir susulan. Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Jembatan penghubung desa Selebung Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah terputus akibat intensitas hujan tinggi selama sepekan terakhir. Derasnya luapan air yang melewati sungai menyebabkan pondasi jembatan tergerus hingga menyebabkan jembatan terputus dan tidak bisa digunakan. Jembatan sepanjang 9 meter dan lebar 4 meter itu menghubungkan Dusun Dasan Lekong dengan Dusun Jengguar, Kecamatan Batu Kliang Utara yang merupakan jalur utama menuju kota kabupaten. Putusnya jembatan menyebabkan para petani tidak dapat mengangkut hasil panen dari sawah dan ladangnya. Truk atau pick-up yang biasa digunakan untuk mengangkut hasil panen tidak bisa mencapai lahan pertanian mereka. Jika ingin keluar kampung atau membawa hasil bobi, warga harus mengambil jalan memutar hingga 3 km. Banyak sekali masyarakat kami yang terdampak akibat jembatan ini. Dari pertanian ikan, pertanian palawija dan juga padi. Benar sekali, bolak-balik dari hasil produksi pertanian juga tetap setiap hari. Jalan penghubung antara Dusun Dasan Lekong, Desa Selebung, Kecamatan Batu Kliang, dan Dusun Jengguar, Desa Prakat, Kecamatan Batu Kliang Utara. Ini juga jalan ya, ini juga jalan akses satu-satunya bagi petani kita. Kelompok tani bareng-bareng Dusun Dasan Lekong ini sekitar 14,71 hektar di sini. Termasuk jalan menuju situs makam Datu Gunung, tempat ritual masyarakat. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jembatan agar dapat kembali berfungsi dan mendukung akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Pemerintah mengonfirmasi perbaikan 2 unit jembatan yang rusak di Kecamatan Praia Barat dan Kecamatan Batu Kliang tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat karena membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dari hasil pengecekan lapangan, Pemda menyimpulkan kedua jembatan itu harus dibangun permanen dengan konstruksi yang bagus karena merupakan akses vital masyarakat. Sebagai solusi sementara, Pemda akan membuat jembatan darurat agar dapat dilalui warga pejalan kaki atau menggunakan sepeda motor. Adapun pembiayaan dari jembatan darurat itu akan diusahakan dari dana bantuan tak terduga atau BTT karena masuk kategori bencana. Kami dari BPD selalu turun bersama survei. Artinya dia yang akan mencoba mendesain lalu menyusun strateginya bagaimana penyusunan penanganan daruratnya. Kemudian kami turun untuk menyusun desain dan memperkirakan biaya untuk untuk penanganan permanennya. Nah, cuma kalau untuk penanganan permanen itu biasanya itu lewat APBD reguler. Bila dari dekat, kalau dia cepat diproses kan bisa dibantu lewat BTT. Namun ini kan ada proses, bisa enggak jadi dalam waktu berapa waktu ke depan ini, karena memang kan harus dipertanggungjawabkan juga bagaimana menyikapi lewat waktu. Nah, ini kan harus dipikirkan. Karena itu teman-teman hari ini sudah berkegiatan untuk jembatan. Pemda menargetkan perbaikan 2 jembatan di 2 kecamatan itu akan dilakukan tahun depan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2026. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. 2 ekor ular sanca dievakuasi petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Barat dari rumah salah seorang warga di Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar. Petugas terpaksa menjebol plafon rumah untuk menangkap ular sanca yang bersembunyi. Sementara 1 ekor ular lainnya ditangkap petugas di halaman rumah saat hendak keluar mencari makanan. Evakuasi dilakukan karena keberadaan ular tersebut mengganggu kenyamanan penghuni rumah. Hewan reptil tersebut diduga kerap memangsa ayam dan bebek milik warga sekitar yang berkeliaran di sekitar perumahan. Jadi kemarin anggota kami di UPT Batu Layar mengevakuasi ular piton. Nah, ular piton ini sudah masuk ke plafon. Nah, begitu kita ditelepon, sudah berada di plafon, ya alhamdulillah ular tersebut bisa kita evakuasi dan kita selamatkan dan kita taruh lagi kepada habitatnya ber-BKSD. Setelah dievakuasi, ular tersebut rencananya akan diserahkan ke petugas BKSDA untuk dilepas liarkan ke habitatnya di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.